Oke, sudah? Ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga menjadi proses memakan dan dimakan. Ada yang memakan dan ada yang dimakan. Dalam suatu ekosistem, apakah kamu dapat mengidentifikasi? Coba, tadi siapa yang jadi produsen? Siapa yang jadi produsen? Rumput. Si produsennya rumputnya dimakan siapa? Tikus. Tikusnya dimakan ular. Ularnya dimakan elangnya mati terurai menjadi jamur. Kalau di situ rumputnya dimakan kelinci. Kelincinya dimakan ular. Jadi sesama makhluk hidup ada yang dimakan dan ada yang memakan. Pinter ya. Lanjut. Rantai makanannya. Jadi rumput itu sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen tingkat 2. Kalau di buku, rumput sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, elang sebagai konsumen tingkat 2, dan jamur sebagai pengurai. Lanjut. Konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Dalam ekosistem siapa yang menjadi puncak terakhirnya? Kalau yang di buku? Jamur. Bukan sayang. Bukan. Iya, pintar Akila. Burung. Yang menjadi puncak makanan terakhirnya adalah elang, yaitu konsumen ketiga. Kenapa bukan jamur? Ayo. Karena jamur itu pengurai. Biasanya kalau konsumen itu yang terakhir memakan apa ya? Memakan hewan lain. Biasanya karnivora atau omnivora. Lanjut. Dekomposer. Lalu siapakah yang memakan ular atau siapakah yang memakan elang? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Kenapa jamurnya tidak masuk dalam apa? Produsen. Bukan produsen saya. Konsumen. Kenapa jamurnya tidak masuk sebagai konsumen atau sebagai puncak dari rantai makanan? Kenapa? Karena jamur termasuk dekomposer. Karena jamur termasuk dekomposer, yaitu pengurai. Jadi dia tidak memakan ataupun dimakan, malah dia tumbuh sendiri dari apa? Sisa-sisa. Bukan. Sisa-sisa tubuh yang meninggoy. Iya, kalau meninggoy si elangnya sama si ularnya itu kan nanti akan tumbuh jamur, bakteri. Nah, yaitu dia nggak mau makan, dia juga nggak dimakan kan? Ya kan? Makanya dia menjadi dekomposer karena dia itu cuma pengurai. Tadi ada yang jawab, siapa tahta tertinggi dalam rantai makanan? Jawabannya jamur. Kenapa ibu bilang bukan jamur tapi elang atau ular? Karena apa, Jamur itu sebagai pengurai, bukan
yang terjadi di bumi atau di membuat rantai. Nah, menurut Anda berapa rantai memakan tumbuhan dan hewan? Hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, bahkan 3. Contohnya monyet yang bisa memakan serangga dan buah. Kalian membuat rantai makanan di bawah ini. Inilah kejauhan tayangan. Sudah ya? Sudah. Itu pemahaman dari visual dan audio. Visual itu apa, Mak? Mata. Audio itu mendengarkan. Yang bisa belajar pakai visual, yang bisa belajar dengan cara mendengarkan. Itu namanya dari belajar. Nih, satu lagi. Ini buat visual nih. Yang cara belajarnya menggunakan visual. Ulang tahun. Bluetooth connected. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat banyak. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kami mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat,
pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari Bluetooth connected. misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan, contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitik cuma interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi dari tempat tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi atau beruntung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh penurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lebat. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselilingi dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselilingi dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. 6. Ekosistem mangga yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin, contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin, contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon.
Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Kalau mau tanya soal topik ekosistem, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Sudah? Jadi ekosistem itu terdiri dari apa aja ya ekosistem? Rantai makanan itu terdiri dari apa saja? Satu, produsen. Dua, konsumen. Satu, dua, konsumen. Dua, tiga, konsumen. Tiga, empat, pengurai. Dan apa aja pengurai itu? Jamur, bakteri atau dekomposer. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja. Nah, lembar kerja itu diisi oleh sendiri atau bisa bekerja kelompok. Sudah dimengerti? Isinya dari apa? Dari pemahaman kalian. Nah, ada 3 jenis. Ada 8 jenis. Ini ada 8 jenis soal. Yang pertama, ini untuk anak yang cukup memiliki pemahaman atau pemahamannya tinggi seperti Angga, Firly, Mika, Inar, Imam, dan siapa lagi tuh? Mega. Terus siapa lagi? Yang memiliki yang kedua itu untuk yang memiliki pemahaman sedang. Dan yang terakhir itu yang memiliki pemahaman kurang. Oke? Nanti Ibu akan bagi 3 dan kelompoknya tetap menjadi 5. Waktu pengerjaannya sampai jarum jawabnya aneh. Ada di mana? Di angka 7 atau di angka 8. Ya, setelah itu nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, sesuai lah. Makanan,
Ya, kalau ini Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Using our Gantt chart feature, you can map out populasi ulat dan populasi hewan lainnya. Contoh
memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri atas benda-benda tak hidup, misalnya air, batu, pasir, tumbuhan, cahaya matahari, dan tanah. Komponen tersebut susun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup. Di sini aja Kak, di depannya Minggu tadi. Depan Minggu orangnya mana? Nah, 1, 2, 3. Pekerjaan kelompok kami yaitu menentukan mana produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Wis, agenda dekat kunek. Ngomong demak dah maksud demak. Lah, lanjut Frok. Anggada ngomong ibu nyungkem. Pekerjaan kelompok kami. Ada beberapa semangat.
rumput. Terus konsumen satu. Siapa konsumen 31-nya? Ada. Konsumen 32-nya? Ikan. Oh iya, beda. Iya, beda nomornya. Terima kasih.